Shalom, perkenalkan saya Yemima Eklesya Bersembiring Brahmana dari kelas 6 MH dengan NPM 223410215. Di sini saya akan menjelaskan cara pengolahan data mulai dari hasil coding hingga proses pemindahan data ke aplikasi SPSS. Berikut ini adalah data yang sudah saya lakukan proses coding, yaitu nama, kelas, jenis kelamin, konsentrasi peminatan, dan pemenuhan kebutuhan laptop. Setelah data ini selesai saya coding, saya akan pindahkan ke SPSS. Pada bagian ini, saya akan mengklik variable view. Di sini, saya akan mencontohkan 3 variabel. Yang pertama itu, untuk variabel pertama, saya akan mengetik nama responden tanpa menggunakan spasi. Untuk tipe, saya klik titik 3, lalu saya ubah menjadi string. Lalu klik OK. Pada tabel bagian ketiga, saya ubah menjadi 100. Lalu pada desimal saya tetap gunakan 0. Pada label, saya akan mengetik ulang nama responden dengan menggunakan spasi. Lalu pada variabel kedua, saya akan mengetik kelas responden. Pada bagian tipe, saya tetap menggunakan numerik. Pada kolom ketiga, saya tetap menggunakan 8 dan desimal saya ubah lagi menjadi 0. Pada label, saya akan mengulangi kelas responden dengan menggunakan spasi. Lalu di bagian value, di sini saya akan kembali ke coding. Di sini terdapat 5 kelas, lalu saya akan memindahkannya ke variabel view. Untuk kelas yang pertama, di sini 6 MB, lalu saya klik add. Untuk kelas kedua, di sini 6 MC, klik add. Yang ketiga, kelas 6 MF, klik add. Yang keempat, kelas 6 MG, lalu add. Yang kelima, kelas 6 MH, lalu klik add, OK. Lalu, variabel ketiga saya akan mengetik jenis kelamin. Lalu di bagian tipe, saya tetap menggunakan numerik. Di sini, di bagian kolom ketiga juga tetap 8. Pada desimal, saya ganti lagi menjadi 0. Pada label, saya ulangi seperti yang di atas. Pada bagian value, saya klik titik 3. Lalu, pada bagian pertama, saya gunakan label sebagai perempuan. Lalu saya add. Yang kedua, laki-laki. Lalu di add, klik OK. Nah, sekarang saya beralih ke variabel view, maka muncul seperti ini. Di sini, nama responden kita bisa kembali ke codingan. Untuk nama, kita bisa blok nama. Lalu, coffee. Kembali ke data view. Lalu, control V. Maka nama akan keluar otomatis. Untuk kelas responden, kita ulangi hal yang sama. Tetapi di bagian ini, yang kita blok adalah hasil dari codingnya. Ctrl C, kembali ke data view, lalu Ctrl V. Begitu juga selanjutnya, kita coding tetap hasil dari yang kita blok tetap hasil dari coding. .
Ctrl C, kembali lagi ke data view, lalu Ctrl V. Maka hasilnya seperti ini. Saya bisa menampilkan data yang sudah saya selesaikan seperti ini. Di sini kita bisa klik Analyze, lalu klik Descriptive Statistik, lalu Descriptive. Kita pindahkan ke variabel seperti ini, klik panah, klik OK, maka hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat dari eh, kita klik Analyze, kita klik dan Descriptive Statistik, lalu Frequency. Kita pindahkan lagi, klik, lalu kita pilih Count, lalu pilih lagi Bar Chart, lalu klik, klik OK. Di sini hasilnya akan muncul. Saya akan memperlihatkan dokumen yang sudah saya selesaikan. Nah, di sini saya sudah membuat kata pengantar, lalu statistik. Berdasarkan tabel statistik, diketahui bahwa jumlah data yang digunakan sebanyak 52 responden untuk variabel kelas, jenis kelamin, konsentrasi peminatan, dan memenuhi kebutuhan. Tidak terdapat data yang hilang atau missing sehingga seluruh data dapat digunakan dalam proses penelitian dan analisis. Pada bagian kelas responden, berdasarkan tabel kelas, jumlah responden sebanyak 52 orang yang terdiri dari kelas 6MB sebanyak 5 orang atau 9,6%, kelas 6MC sebanyak 3 orang atau 5,8%, kelas 6MF sebanyak 16 orang atau 30,8%, kelas 6MG sebanyak 10 orang atau 19,2%, kelas 6MH sebanyak 18 orang atau 34,6%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak berasal dari kelas 6MH yaitu 18 orang atau 34,6%. Sedangkan paling sedikit berasal dari kelas 6MC yaitu 3 orang atau 5,8%. Untuk jenis kelamin, berdasarkan tabel jenis kelamin, dari 52 responden, terdapat perempuan sebanyak 37 atau 71,2%, laki-laki sebanyak 15 orang atau 28,8%. Terdapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berasal berjenis kelamin perempuan dengan presentasi 71,2%. Pada konsentrasi peminatan, dari total 52 responden, terdapat 12 responden dari konsentrasi manajemen pemasaran dengan presentasi 23,1%, 28 responden dari manajemen keuangan dengan presentasi 53,8%, dan 11 responden dari manajemen sumber daya manusia dengan presentasi 21,2%. Selain itu, terdapat satu responden lainnya sebesar 1,9%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berasal dari konsentrasi manajemen keuangan dengan presentasi sebesar 53,8%. Selanjutnya dari pemenuhan kebutuhan laptop, dari total 52 responden, diperoleh hasil sebagai berikut. Responden yang memenuhi kebutuhan dengan meminjam teman sebanyak 8 orang atau 15,4%. Responden yang menggunakan laptop pribadi sebanyak 35 orang atau 67,3%. Responden yang menggunakan ponsel pintar atau handphone sebanyak 9 orang atau 17,3%. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan laptop pribadi, yaitu sebanyak 35 orang atau sebesar 67,3%. Kesimpulannya, mayoritas responden dalam penelitian ini memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan laptop pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah memiliki fasilitas pribadi yang mendukung aktivitas mereka. Berdasarkan hasil output SPSS, jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 52 orang dan seluruh data valid tanpa adanya data yang hilang.
Mayoritas responden berasal dari kelas 6 MH sebanyak 18 orang atau 34,6%. Berdasarkan jenis kelamin, penelitian didominasi oleh perempuan sebanyak 37 orang atau 71,2%. Pada konsentrasi peminatan, sebagian besar responden berasal dari manajemen keuangan sebanyak 28 orang atau 53,8%. Sementara itu, pada variabel pemenuhi kebutuhan, mayoritas responden menggunakan laptop pribadi sebanyak 35 orang atau 67,3%, dibandingkan meminjam teman maupun menggunakan handphone. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian didominasi oleh mahasiswa kelas 6 MH berjenis kelamin perempuan dan berasal dari konsentrasi manajemen keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang, saya meminta maaf. Terima kasih.